kita mulai ibadah wanita tangguh. Shalom semuanya. Shalom. Puji Tuhan, ibu-ibu wanita tangguh yang luar biasa, yang diberkati Tuhan. Amin. Terima kasih untuk kesediaan waktunya kita beribadah di ibadah wanita tangguh pada sore hari ini. Saya menggantikan Kak Ana Shirley. Baik, kita akan mulai ibadah kita sore hari ini. Kita satukan hati di dalam doa. Selamat sore Bapak, selamat sore Tuhan Yesus, selamat sore Roh Kudus. Segala puji dan syukur kami kembalikan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sempurna dalam setiap hidup kami. Engkau telah menuntun kami hingga sore hari ini, kami dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Ini semua karena anugerah Tuhan, ini semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam setiap hidup kami. Kami percaya ya Tuhan, pada sore hari ini kami pasti menerima berkat yang luar biasa. Ibadah wanita tangguh pada sore hari ini Tuhan Engkau kuduskan, biarlah kemuliaan-Mu dinyatakan dalam setiap hidup kami. Engkau yang memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, semuanya jadi menurut kehendak-Mu saja Bapa. Roh Kudus yang ambil alih, yang mencengkram setiap hati dan pikiran kami, supaya kami boleh fokus kepadamu saja ya Tuhan. Terima kasih Bapa, segala hal-hal yang tidak berkenan, roh-roh yang bukan dari Tuhan, kami bersatu hati bersepakat, kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus menaungi setiap hidup kami. Terpuji bagi namamu Bapa, segala kemuliaan hanya bagi Kristus Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memulai ibadah wanita tangguh sore hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita angkat Thank you. lagu Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus. Kudus Tuhan, katakan ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Kita angkat lagu ini dari awal, katakan ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus,
menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Katakan ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Kami sembah Engkau Tuhan. Engkau Allah kami yang kudus. Terima kasih buat perkenanan-Mu Tuhan. Engkau luar biasa dalam setiap hidup kami. Tidak ada Allah yang seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau luar biasa. Tidak ada kata-kata yang cukup membalas segala kebaikan-Mu Bapa. Selain kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami persembahkan hidup kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Biarlah Engkau berikan setiap kami roh yang menyala-nyala Tuhan untuk terus menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Biarlah Engkau angkat setiap kami wanita tangguh Tuhan lebih lagi naik di hadapan-Mu Bapa, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi rencana-Mu dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau terus memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kita angkat pujian, ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Katakan, ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Katakan, Dia girangkanku. Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh, Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari lebih semangat lagi Ibu-ibu. Katakan, ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Amin. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Katakan, Dia girangkanku. Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh, Dia girangkanku.
Oh, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Katakan sekali lagi. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Haleluya, haleluya. Saya percaya ibu-ibu pada sore hari ini terlihat dari mukanya yang bersuka cita. Semuanya bersuka cita. Amin. Berkat Tuhan melimpah atas hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan kesaksian yang luar biasa, yang dahsyat, yang akan disampaikan oleh Ibu Anita. Waktu dan tempatnya silahkan Ibu Anita. Shalom saudara dalam kasih Yesus. Saya sangat bersuka cita. Oh, amin. Dengar ya, sorry. Saya sangat bersuka cita. Saya dikasih kesempatan untuk kesaksian tentang kebaikan Tuhan, tentang kesetiaan Tuhan, dan pertolongan Tuhan pada waktu yang tepat. Tapi sebelum saya sampaikan, saya ada satu doa yang singkatnya. Kami doa sebentar sejenak ya. Bapa di surga yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu. Kami boleh mengalami kehadirat-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh menerima anugerah-Mu sendiri ya Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu yang tuntun setiap kata yang disampaikan Tuhan. Isi hati-Mu sendiri untuk kemuliaan-Mu saja Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami mau mendengar dan kami tahu itu sangat terbukti tentang kesediaan-Mu Bapa. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara, mungkin banyak yang sudah kenal, tapi yang untuk belum mengenal, izinkan aku memperkenalkan diri. Mungkin saudara mendengar dari kata-kata saya, tahu dari logat saya mungkin bukan orang berasal dari Indonesia. Memang saya bukan berasal dari Indonesia. Saya berasal dari Hong Kong. Tapi karena pernikahan saya ketemu suami saya di London dulu waktu sekolah dan kerja di sana. Lalu kami menikah dan saya dibawa ke Indonesia. Sebenarnya saya rasa itu Tuhan yang membawa saya ke Indonesia. Karena saya lahir baru di Indonesia. Saya waktu usia 18 saya sudah ke London, cukup muda, dan saya di sana udah 10 tahun sebelum saya pindah ke Indonesia. Jadi waktu itu dulu sekolah di Hong Kong memang saya masuk ke satu sekolah Katolik. Tapi Alkitab sebagai satu pelajaran saja. Yang tentang Alkitab itu cerita-cerita hanya di otak. Tapi saya belum mengenal Yesus secara pribadi. Sampai saya datang di Indonesia dan waktu 1990 saya dibaptis. Dan dari situlah saya mengalami berjalan sama Tuhan lebih lagi. Jadi saya sangat bersyukur saya di Indonesia dan saya lahir baru di Indonesia. Dan saya percaya tidak terlalu penting di mana kami berada, tapi yang penting Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Saya mau bersaksi tentang ibu saya yang meninggal di Indonesia waktu statusnya turis. Sebenarnya saya sudah sekian lama jauh dari ibu dan saudaraku karena ada kakak yang tinggal di Hong Kong, kakak laki di Hong Kong, 2 kakak perempuan di Kanada, 1 kakak di Amerika. Jadi kami memang pisah dari tinggal di negeri yang beda. Ibu saya tinggal sama kakak perempuan yang paling tua di Kanada dan sudah warga di Kanada. Pada tahun 97, mama saya mengunjungi Indonesia. Sebelum mama mengunjungi, saya selalu ada beban di hati karena mama tinggal jauh. Jika ada satu hari mama saya dipanggil Tuhan pulang ke rumah abadi, barangkali saya tidak di sisi mama. Itu jadi gumulan dan beban saya, pikiran. Saya nggak bisa bersama mama selamanya. Tapi pikiranku bukan demikian.
Karena firman Tuhan katakan, rancanganku bukan rancanganmu. Pikiranku lebih tinggi dari pikiranmu. Saya sadar karena mama jauh-jauh datang dalam seminggu libur, belum selesai seminggu, meninggal cuma hari ketiga di Indonesia. Sempat dirawat di rumah sakit 2 hari. Coba saudara bisa bayangkan betapa shock saya. Sebenarnya saya sudah booking tempat resort untuk berekreasi sama mama, sama anak-anak. Itu waktu Juni, tapi anak-anak sedang ujian. Jadi saya mau menunggu awal Juli, kita sudah ke puncak, kita sudah ke Garut main. Tapi ini tidak akan terjadi. Jadi waktu mama di rumah sakit, titik terakhir dokter bilang masih masuk ke ICU nih Rabu malam ini. Tapi belum kamarnya ICU siap, mama sudah pergi. Dan dalam hatiku, wah, bapak saya meninggal waktu saya usia 15, tidak punya ayah, dan sekarang ibu juga pergi. Dalam hatiku, saya langsung katakan ke diri, sekarang saya sudah tidak punya orang tua. Tapi firman Tuhan begitu kuat dan menghibur saya datang kepada hatiku, Mazmur 27:10. Di situ katakan, sekalipun ayah dan ibu meninggalkan saya, namun Tuhan menyambut aku. Jadi Tuhan memang pakai firman-Nya dan berbicara waktu kami bingung, waktu kami tidak tahu apa lagi, berharap kemana. Jadi memang Tuhan membuktikan, Tuhan menyambut aku. Karena mama saya meninggal pada tanggal 25 Juni. Pada besoknya, jam 10 pagi, berartinya 14 jam berlalu dari tadi malam jam 8 waktu mama tidak bernafas lagi. Itu Tuhan kirim malaikat. Malaikat ini siapa? Malaikat ini babysitter saya yang sudah bekerja di rumah saya 7 tahun. Tapi belakang 2 tahun dia sudah tidak kerja sama saya, bisa muncul di depan pintu saya pada hari besoknya. Saya sangat kejut dan babysitter katakan, memang tiba-tiba kangen dengan kalian, saya ingin datang di sini. Langsung saya tanya, suster sekarang kerja enggak? Katanya suster, enggak, saya enggak kerja. Jadi saya bilang, mama saya tadi malam baru meninggal. Saya butuh kamu di rumah saya jaga ini 2 anak yang waktu mereka masih siswa SD. Saya tidak bisa bawa anakku untuk pemakaman mama saya di Hong Kong karena anakku sedang ujian. Tolong bantu aku. Dan dia janji, dia langsung bilang besok saya datang. Jadi saya melihat pertolongan Tuhan begitu tepat pada waktunya. Seperti di Mazmur 46 ayat 1. Tuhan menolong kami dalam kesesakan. Tuhan setia. Saya lihat tangan Bapak. Tapi Tuhan membuktikan kesetiaan bukan stop di situ. Pada hari yang sama, babysitter muncul, siangnya, bekas kantorku, bosku yang bekas, maksudku, aku ex-karyawan, mendengar berita duka bahwa mama saya meninggal melalui satu rekanku. Dia pesan kepala divisi, ada 4 kepala divisi di kantor datang ke rumah saya dan menawarkan ke saya apa yang saya butuh dibantukan. Memang saya orang asing di sini dan banyak yang harus dilakukan, saya harus urusin. Pertama, mama saya warga Kanada, saya harus lapor ke kedutaan Kanada. Kedua, saya mau mama ini kubur di Hong Kong, jadi saya harus bereskan dengan imigrasi Hong Kong, Departemen Kesehatan dapat izin masuk dengan kargo jenazah. Saya sangat bingung dan saya lelah. Lalu kantor itu membantu saya dalam logistik. Melalui yayasan, mama saya dikirim dengan kargo Garuda bersama saya terbang
balik ke Hong Kong. Dan bosku sangat baik karena saya sudah ex-karyawan, tidak berjasa dengan kantor itu lagi. Tapi mereka ada prihatin. Dan bahkan pesan office boy menjaga jenazah mama semalam di rumah sakit. Saya sangat prihatin. Anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Office boy itu saya tidak kenal. Tuhan bisa kirim siapapun. Orang yang kenal, orang yang tidak kenal membantu kami. Sebenarnya mama saya beragama Islam karena dia berasal dari Malacca, Malaysia. Jadi kalau menurut adat Islam harusnya kubur dalam 24 jam. Tapi karena mamaku punya kasus rumit dan butuh banyak waktu untuk proses, akhirnya 3 hari. Jadi hari Sabtu yang minggu yang sama, saya dapat terbang mama pulang ke Hong Kong karena mama punya saudara yang semua hidup ingin melayat. Jadi saya melihat Tuhan benar sungguh baik dan tak pernah tinggalkan kami seperti ayatnya Tuhan di Ibrani 13 ayat 5. Sekali-sekali Tuhan tidak meninggalkan kami dan ini sangat terbukti. Dari musim ke musim Tuhan ada dalam duka dan suka. Tuhan sungguh terbuktikan kebaikan Tuhan. Dan saya waktu saya pulang ke Hong Kong, saya ceritakan ke kakak abang saya yang belum mengenal Tuhan. Saya bilang, Koko, kalau bukan Tuhan yang mengirim malaikat bantu saya kali ke kali, saya tidak bisa menjelaskan bagaimana ini bisa saya mengadu mama, ini bisa makam di Hong Kong. Itu karena kebaikan Tuhan. Saya ingin ini kesaksian buat Koko, saya mikir memang ada Tuhan. Memang ada Tuhan yang jadi penolong. Ada Tuhan yang setia. Kami harus selalu syukur. Ya, Tuhan juga memakai orang yang dulu saya kenal di musim yang lalu kembali ke dalam kehidupan saya, membantu saya. Seperti babysitter saya. Saya saat itu tidak tahu dia udah tinggal di mana. Juga rekan kantor yang dulu ex-colleague, ex-rekan, ex-boss. Tapi Tuhan bisa pakai siapa saja. Jadi mari saudara, saya juga percaya kalian juga ada kesaksian berjalan sama Tuhan. Saya mau tutup kesaksian ini dengan 2 ayat di Mazmur 6 ayat 5. Di situ katakan, pergilah dan lihatlah pekerjaan Tuhan. Di situ ada satu invitasi mengajak kami, lihatlah pekerjaan Tuhan. Dan Mazmur 6 ayat 16 katakan, marilah, dengarlah, hai kamu yang takut akan Tuhan. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Saya sangat sukacita kalau saya ada kesempatan menceritakan perkara Tuhan, kemurahan Tuhan. Karena saya mengalami, waktu saya rasa dekat sama Yesus, waktu saat titik yang saya hati remuk, dan firman Tuhan katakan, Tuhan dekat dengan hati orang yang remuk, orang yang lemah. Jadi saya pernah mikir, kalau saya ada orang tanya saya, di titik terakhir kehidupan saya, kamu boleh berkata sesuatu. Apa yang kamu mau katakan? Saya mau katakan, Tuhan Bapa saya sangat baik. Demikian ini kesaksian saya. Saya berharap bisa menguatkan kami semua. Ada sukacita di dalam Tuhan. Ada kekuatan dalam Tuhan. Kami tidak usah khawatir. Kita tak usah takut. Semua kemuliaan bagi Tuhan. Ya, ini kesaksianku ya, saudara. Amin, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita sedetik Amin. pun. Amin. Amin. Manusia seringkali meninggalkan Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu peluk kita, dia selalu
ada dalam kita. Puji Tuhan, terima kasih kesaksian yang luar biasa Ibu Anita. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah, ibu-ibu wanita tangguh, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Abigail sebagai ketua wanita tangguh. Haleluya, kita angkat satu lagu, Kekuatan di Hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku. Dia selalu menopangku. Berseru, berharap dalam Yesus. Katakan ajaib kau Tuhan. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Katakan ajaib kau Tuhan. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, katakan haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah mendengarkan sebagian daripada kesaksian yang disampaikan oleh Ibu Anita. Tuhan, kami percaya pertolongan-Mu sempurna atas hidupnya ya Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu yang akan disampaikan dengan luar biasa oleh Ibu Abigail. Tuhan, kami percaya Roh Kudus yang mencengkram bibir mulutnya, dan kami percaya semua kata-kata yang keluar dari bibir mulutnya itu berasal dari Engkau. Kami siap Tuhan untuk duduk diam di hadapan-Mu dan mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap. Haleluya. Amin. Haleluya. Salam. Saudara-saudara kekasih Kristus, terima kasih. Mari kita satukan hati. Benar Tuhan, Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Engkau segalanya dalam hidup kami. Engkau Tuhan tempat pertolongan kami. Engkau Tuhan tempat perlindungan kami. Terima kasih Bapa, sore hari ini kami boleh Engkau satukan di dalam kasih-Mu Tuhan. Seberapa kami yang hadir Tuhan. Namun Bapa, kami akan terus Bapa meninggikan nama-Mu. Kami akan terus menjadi terang-Mu Tuhan, dimanapun kami berada. Urapi mulut, bibir hamba-Mu ini untuk menyampaikan sebagian isi hati-Mu Bapa. Urapi secara khusus Tuhan. Biarlah semua yang disampaikan, yang keluar dari mulut hamba-Mu ini, Engkau memberikan kuasa perkataan, sehingga setiap yang disampaikan boleh menjadi rema dan berkat bagi seluruh umat-Mu yang percaya kepadamu, yang saat ini berada di ibadah Zoom sore hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Salam. Puji Tuhan bisa boleh berada
ambil bagian yang saat ini saya boleh menjadi Tolong di-unmute, Bu Abi. Oke. tadi saya doa nggak kedengeran ya? Doa kedengaran. Oh, oke. Ya. Dan saat ini Tuhan kiranya kita semua, siapapun dari kita yang berada di grup, kami boleh bersama-sama di sini saling berbagi, saling menguatkan, dan saling bersatu di dalam kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesaksian dari Ibu Anita yang sungguh luar biasa, di mana Ibu Anita ini sungguh sangat dahsyat ya penyertaan Tuhan. Saya mendengar tadi, wah, saya ngebayangin bagaimana seorang kita yang ada di tidak punya keluarga dan memang sekalipun sudah married, ibu mengunjungi kita, lalu ibu kita justru dipanggil Tuhan, dan luar biasanya penyertaan Tuhan, bagaimana dia disayang Tuhan, orang-orang yang tidak pernah terpikirkan dalam pikiran dia, di mana dia sudah 2 tahun tidak bekerja lagi, tetapi owner bisa mengirimkan orang kepadanya untuk membantu. Yang pertama, dan yang kedua, bagaimana susternya juga bisa datang dan akhirnya menjaga anaknya. Bagaimana semua ini bisa berjalan kalau kami tidak disayang sama Tuhan. Kasih sayang Tuhan tetap melekat kepada orang-orang percaya. Awalnya tema khotbah saya bukan ini. Tadinya tema khotbah saya adalah pemenang di dalam Kristus. Namun mendengar kesaksian Ibu Anita, ya saya harus rubah menjadi temanya berjalan di dalam iman. Bagaimana berjalan di dalam iman? Jika kita berbicara tentang Tuhan, sudah pasti fokus kita adalah iman. Jika iman sudah kuat, dalam hal apapun, kita tidak tergoyahkan. Mental kuat, apapun kita pasti kuat. Dasarnya iman. Sebelum saya menjadi pengikut Kristus, iman saya juga kuat. Karena landasan pengajaran dari orang tua saya udah didasari oleh pengajaran yang sangat-sangat baik. Fondasi keimanan kami di keluarga, anak-anaknya diajarkan bahwa hanya mengandalkan Tuhan. Selalu hanya melihat kepada Tuhan dan hanya berharap kepada Tuhan. Nah, kalau kami tidak punya fondasi kuat, maka kita akan goyah, kita akan gampang remuk, gampang jatuh, dan gampang sekali tergelincir dari hal-hal yang satu ke hal-hal yang satunya lagi. Dan jika kita sebagai umat percaya sudah tertanam di dalam diri kita, Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Maka iman kita pasti akan lebih kuat. Iman kita pasti akan tidak tergoyahkan oleh apapun. Itu sudah pasti. Karena kita sudah paham, sudah tertanam di hati. Apapun kita tidak akan mungkin
tidak akan mungkin melakukan sesuatu apapun karena segala perkara. Perkara pun, apapun. Karena segala perkara. Kita ditanggung, dia ditanggung oleh dia. Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Tadi Ibu Anita menyampaikan satu firman bahwa rancanganku bukanlah rancanganmu. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Ya, ini sangat jelas. Firman ini sangat jelas. Tuhan sudah mengatakan rancanganku. Kalau rancangan Tuhan sudah pasti rancangan yang baik. Rancangan Tuhan sudah pasti rancangan yang selalu mendatangkan hal yang baik. Yeremia 29 ayat 11. Bisa kita sama-sama buka. Sebab ya, Yeremia 29 ayat 11. Aku sih ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jika kita membaca selanjutnya, dan ayat 12, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepada aku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Saya ke bawah dulu di ayat 14. Di mana di sini dikatakan, kamu telah kucerai-beraikan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu. Dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikian firman Tuhan. Sehingga firman ini jelas buat kita. Kita dicerai-beraikan. Mungkin kita terpisahkan satu dengan yang lain. Namun rencana Tuhan pasti rencana yang indah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau tadi Ibu Anita menyampaikan bahwa dia 18 tahun, dia berpisah dari keluarganya. Dia meninggalkan orang tuanya. Kalau saya, usia 16 tahun, saya berpisah. Meninggalkan orang tua saya dan saya sekolah di Jakarta. Namun sebelumnya lagi, saya masih sangat kecil. Saya belum tahu usia saya berapa. Saya diserahkan kepada tante saya. Saya dididik oleh tante saya. Saya bukan didikan dari orang tua. Orang tua saya hanya menjemput saya setiap Sabtu dan dibawa ke rumahnya Minggu sore baru dibawa pulang ke tante. Itu pun tidak sering. Bagaimana saya sejak kecil harus menata kehidupan saya hari demi hari dituntun oleh tante dan diajarkan dengan iman percaya kepada Allah Subhanahu wa taala.
diajarkan sejak kecil bahwa iman kita tanpa iman yang kuat, kami pasti tidak akan mendapatkan sesuatu yang dari Tuhan. Saya tidak mau bersaksi panjang lebar tentang bagaimana saya dulu, karena yang mungkin sudah mendengar kesaksian saya, itu pun masih banyak sekali. Yang belum dengar kesaksian saya bisa lihat di YouTube dari Rabia Abigail Karunia. Bagaimana saya? Kalau bukan adanya tante saya, mungkin rancangan Tuhan beda. Tetapi rancangan Tuhan, tadi dikatakan di sini ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada pada aku mengenai engkau, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi sejak dari kecil. Bahkan di Yeremia 1 ayat 5 dikatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku sudah mengenal engkau. Saya paham, setelah saya ada di dalam Kristus, setelah saya ada dipilih Tuhan untuk menjadi pengikutnya, bagaimana saya harus menghadapi banyak hal. Kalau Ibu Anita masih melihat ibunya, kalau saya enggak. Waktu saya kedua orang tua saya tidak lihat dimakamkan. Waktu SMA saya masih Muslim, bapak saya meninggal, saya SMA kelas 3. Saya begitu pesawat tiba, bapak saya udah dimakamkan. Dan waktu ibu saya dipanggil Tuhan, saya sudah terima Yesus. Saya juga udah di Jakarta kembali. Dan pada saat ditelepon, pagi jam 7 saya langsung ke airport, saya bilang tunggu saya. Tetapi keluarga tidak bisa menunggu saya. Pesawat kami tibanya dapatnya pesawat sore. Tiba sore. Jadi banyak orang berkata kepada saya, itulah saya katanya orang sial. Tidak melihat orang tua saya. Jadi waktu pemakaman ibu saya, hanya saya melihat melalui video call. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau saya secara pribadi tidak berjalan dengan iman yang kuat, saya akan frustrasi. Saya akan terus dibisikin oleh si jahat, lu. Karena lu itu sekarang udah jadi pengikut Kristus. Lu itu tidak bisa mendoakan orang tuamu. Lu itu segala macam. Kadang bisikan itu datang membuat kita kadang saya pribadi lemah. Oh Tuhan, tetapi no. Kita harus percaya bahwa kita orang yang di dalam Kristus. Dia sudah merancangkan hal yang baik buat kita. Karena tidak ada satupun yang saya baca dari kitab-kitab mana yang sebagai leader mengatakan, di mana aku berada, engkau pun berada. Hanya Kristus yang mengatakan itu. Seandainya sebelumnya itu yang saya percayai, dia mengatakan seperti itu, maka saya langsung berbalik. Bahwa saya akan berbalik ke sana. Pengajaran daripada agama saya sebelumnya, pengajarannya itu the best. Buat saya the best. Sorry ya, kedisiplinannya kami diajar. Tata ibadahnya kami diajar dengan baik. Kami tidak perlu harus khusus masuk ke masjid mana. Walaupun memang sekarang banyak aliran-aliran khusus. Tapi sejak saya kecil, sejak saya tahu, tidak pernah tuh saya mau masuk di masjid mana aja, saya sholat, oke-oke aja. Namun sekarang yang saya lihat, kalau secara jujur, secara kecewa, saya kecewa melihat Kristiani. Kenapa? Gereja-gereja begitu membanggakan dirinya. Apalagi gereja besar. Merasa dia lebih hebat dari gereja yang kecil.
Seharusnya gereja besar membantu gereja-gereja kecil. Jangan gedungnya yang begitu hebat. Tetapi gereja-gereja kecil yang terpencil yang apa, masih banyak yang perlu dibantu, tapi mereka show off. Sorry ya, ini saya bicara apa adanya, karena memang seperti itu. Tetapi kalau kita pahami bahwa Yeremia 29 ayat 11 ini, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Di sini dikatakan berseru. Yeremia 33 ayat 3. Jelas dikatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab. Engkau akan menjawab engkau. Hal-hal yang tidak engkau ketahui. Hal-hal yang tidak engkau pahami. Dia menjanjikan. Jadi kami sebagai umat percaya berjalan dalam iman, kami tidak perlu takut. Dia selalu ada menyertai kita. Saya di saat-saat pernah mengalami juga drop dan terus saat ini juga bukan berarti semenjak pandemi bukan berarti saya gimana. Kalau secara dunia kembang kempes ya. Harus gimana? Tetapi anak Tuhan kita tetap mengandalkan Dia. Anak Tuhan kita jangan minta-minta. Anak Tuhan selalu berseru kepadanya. Berseru dan mengucap syukur karena kita masih ada dan kami masih diberi kekuatan. Kalau kami dengan seseorang menyatakan bahwa mungkin sharing, mungkin berkata sesuatu dengan sahabat atau siapa, itu boleh-boleh aja. Tetapi kalau kita tiba-tiba menyatakan kepada orang lain, meminta sesuatu, itu sudah mempermalukan Tuhan buat saya. Sangat-sangat mempermalukan. Karena apa? Janjinya ya dan amin. Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Dia selama semasih bisa kita berseru dan percaya, dia pasti akan membuka jalan buat kita. Iman apa? Iman percaya kita. Berjalan dalam iman, sudah pastilah kita akan kuat. Kita bermental baja, bukan bermental kerupuk. Sorry, saya selalu mengatakan bermental kerupuk. Saya mantan atlet. Ada di sini juara karateka, Omita Ompi. Dia coach sekarang. Pasti juga dia sampaikan kepada anak-anaknya, anak didiknya, jangan bermental, harus bermental baja. Di dalam Kristus, kami harus bermental baja. Siapapun kami harus menghadapinya. Kami harus maju melawan siapapun. Kalau kami sudah lakukan sesuatu, tetapi pada akhirnya kami harus kalah di dalam sport, tetapi pada akhirnya kami dengan lawan kami tetap berpelukan. Bukan dengan seperti saat yang kami lihat orang-orang gereja berusaha menjatuhkan, menghancurkan satu dengan yang lain. Berpura-pura di depan baik, tetapi di belakang menusuk. Banyak yang saya dapatkan. Saudara, kalau saya cuma mau lihat hanya manusianya, berkali-kali saya katakan, saya mundur dari Kristen. Saya hanya melihat Kristus yang ada dalam hidup saya. Kristus yang telah menolong saya. Di saat-saat saya menghadapi satu tantangan berat di dalam keluarga saya yang saya harus di sidang, ketakutan ada. Apa yang Tuhan berikan kepada saya? Yesaya 41 ayat 10.
Jangan takut. Sebab aku menyertai engkau. Ini ayat saya hafal mati. Karena inilah di mana pada saat saya mau menghadapi begitu berat. Namun Tuhan memberikan firman ini melalui hamba Tuhan. Jangan takut. Aku menyertai engkau. Jangan bimbang. Sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau. Meneguhkan. Bahkan akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kemenangan apa yang saat ini kita bawa? Kemenangan iman. Iman Kristus yang kita harus pertahankan. Berjalan kemanapun. Kalau iman Kristus kita berjalan, kita akan tetap menjadi terang. Kita akan selalu kuat. Dan kita akan selalu bermental baja. Kita tidak akan dipermalukan. Karena Tuhan janjinya. Tidak, kami tidak akan pernah dipermalukan. Jangan sekali-sekali menganggap bahwa saya tidak kuat. Aduh, saya begini ya. Apa sih? Tuhan, aduh kasihan. Aduh bagaimana kalau bahasa Manado ya? Aduh doa kasihan kita ini. So begini. Coba mengasihani diri sendiri terus. No, jangan. Harus bangkit. Harus kuat. Saya pernah di saat-saat orang tidak tahu. Orang kalau lihat isi kantong nggak tahu kan. Secara saya punya kendaraan pada saat itu. Tapi pada saat itu saya sudah masuk dana saya ke usaha saya. Pada saat itu saya ada kendaraan. Tapi saya sudah tidak bisa mengambil dana saya. Karena di ATM itu tinggal 50.000. Di dompet saya tinggal 4.000. Anak saya pada saat sekolah saya kasih, ya udah kamu ini uang makan dan lain sebagainya. Singkat cerita, karena ini kalau terlalu panjang, apa yang terjadi pada saat itu? Seharusnya hari itu saya ada doa dengan tim kami dari, saya waktu itu aktivis di salah satu gereja besar. Tapi hari itu dibatalkan dan saya katakan, oh haleluya. Orang dengarnya, kok kamu haleluya sih? Ini kan kita nggak batal aja doa. Enggak. Saudara, pada saat itu apakah saya berkata bahwa, lu bagi gue duit dong. Duit gue tinggal 4.000, bantu gue dong. Saya berkata, mulut saya tidak keluar satu kata pun. Enggak. Tetapi saya tetap mengandalkan bahwa engkau bersama dengan aku. Dan hari itu saya ditelepon salah satu hamba Tuhan, karena sebelumnya dia mengajak saya keluar kota pelayanan, saya nggak mau. Saya dulu tuh banyak hal kenapa saya nggak mau pelayanan. Karena saya tuh masih pertama banyak dalam diri saya, duri dalam daging ini, yang harus dikeluarkan ini satu persatu. Kemudian saya juga kecewa banyak. Jadi saya melangkah gimana ya di dalam Kristen. Tapi karena penyertaan Tuhan dan saya berjalan dengan iman, maka hamba Tuhan itu saya datengin. Saya waktu itu masih tinggal kos di Condet. Saya ngebut 3.000 waktu itu masih tol 3.000. Saya ngebut turun tol, pada saat itu saya puasa. Pada saat itu saya turun, saya buka puasa lewat beli permen. Ya, permen, dan saya masuklah di rumah hamba Tuhan itu. Apa yang dia katakan? Tuhan suruh saya untuk telepon kamu dan kamu datang. Dan saya bilang, apa pesan Tuhan? Pesan Tuhan ini, kamu disuruh kasih ampau. Hah? Haleluya. Ampaunya itu, coba, dari saya punya 4.000 habis tol dan beli permen, dan akhirnya 4.000 itu jadi 400.000. Bensin saya yang udah minim banget, langsung saya oke, terima kasih, saya langsung jalan. Saya diajak pelayanan sore, saya bilang enggak, gue nggak mau. Saya pergi dan langsung isi bensin. Puji Tuhan. Perjalanan
Saya menuju rumah saya ditelepon. Kamu di mana? Oke. Kamu tolong ke Ratu Plaza. Siapa yang telepon saya? Itu Rosiana Tendean, junior saya di badminton. Kamu ke sini. Sampai saya di sana, ada apa nih? Bantuin saya aja. 2 troli, saya bantuin. Saya pikir dia mau bikin hajatan, mau apa, segala macam dia beli. Tak. Saya temenin, troli yang gede loh. Trek. Saya lihat aja. Apa semuanya ada. Dari susu, dari beras, segala macam. Wow, makanan kalian semua ada. Setelah itu kan di Ratu Plaza, pendek kan eskalatornya, naik udah di depan. Lalu dia bilang gini, mobil kamu di mana parkirnya? Emang kenapa? Mobil kamu bawa ke sini, ini buat kamu semua. Hah? Coba, haleluya. Hari itu luar biasa. Saya dapat berkat. Dinaikkan penuh mobil saya. Saya on the way pulang, saya lagi di Gatot Subroto, saya ditelepon lagi. Lo di mana? Oh, gue on the way pulang. Lo balik dong ke rumah gue, karena rumahnya ada di daerah Kebayoran. Saya ada titip sesuatu sama pembantu saya. Aku lagi keluar, kita nggak bisa ketemu. Ya udah, saya balik. Nyampe sana dititip ampau lagi. Coba, dari teman saya. Hari itu 3 hal yang Tuhan berikan. Dan saya nggak bisa bilang apa. Hanya ucapan syukur kepada Tuhan. Betapa dia memelihara hidup saya dengan iman di dalam Kristus. Betapa dia terus memberikan pengharapan. Kemarin, ya, saya meeting dengan adik saya, adik di dalam olahraga, dia Olympians juga, dia peserta Olimpiade juga, dia atlet pingpong. Ya tahu nih ada nggak ini yang join di sini? Kemarin sih bilangnya bisa. Kami meeting sama dia, terus saya bercerita, bla 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 bla. Dia dari baru balik dari Swiss kan, banyak dia cerita, Kak begini. Apa yang dia bilang sama saya? Kak, kalau saya punya bisnis ini goal di 4 sektor. Kakak saya beliin mobil. Haleluya, jadi mobil saya bisa 2 dong ya. Puji Tuhan. Nah, saya beliin mobil dan 10% saya pasti masukin di rekening wanita tangguh. Oh, saya langsung haleluya, puji Tuhan. Coba. Kami berdoa para pengerja hari Rabu yang lalu. Maaf ya, teman-teman. Kami memang mau retreat bulan depan, tetapi ini khusus pengurus dan kesatuan hati pengurus. Karena kami baru berbentuk setelah 3 bulan launching ini, itulah yang disampaikan tadi. Ibu Anita juga singgung masalah rancanganku bukan rancanganmu, jalanmu bukan jalanku. Di dalam kami, pengurus ini, kami benar-benar harus sehati, harus solid. Kami tidak pandang siapa. Kami harus ke sana membayar per orang sekian. Oh ya, oke, kami akan pertimbangkan bla 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 untuk tempatnya di hotel. Dari salah satu pengurus yang tidak perlu saya sebutkan namanya, tiba-tiba membisikin saya, Kakak ambil aja, jadiin aja. Hah? Kenapa nih jadiin? Iya, nanti saya yang talangin Kak. Beneran, iya. Oh, haleluya, saya langsung, puji Tuhan. Coba. Jadi salah satu pengurus langsung bilang, apakah itu bukan penyertaan Tuhan? Itulah salah satu penyertaan Tuhan, bahwa di mana orang-orang benar, di mana orang-orang yang mengandalkan Tuhan, dia pasti akan selalu dibukakan jalan. Dan jalannya itu pasti memberkati kita semua.
berjalan di dalam iman, kita mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Kita buka di 2 Korintus 9 ayat 8. Dua Korintus 9 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Tolong digaris bawahi, malah berkelebihan. No. Pertama, kamu senantiasa berkecukupan, ya, di dalam segala sesuatu. Garis bawahi. Dan yang kedua, malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Ini jelas janjinya. Iman. Mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Ayat yang berikutnya adalah di Yeremia 17 ayat 78. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Demikian firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Wanita-wanita tangguh harus berpegang kepada firman-Nya. Ini tolong digarisbawahi. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Ini tahun kering. Tahun kering di mana ini banyak adanya pandemi. Tahun kering. Orang yang ada diberkati di dalam pandemik ini, itu nilai imannya bukan berarti tidak lebih besar daripada yang orang yang hidupnya lebih tidak kuranglah mendapat berkat. No. Tetapi orang yang diberkati lebih, karena Tuhan tahu bahwa orang-orang yang diberkati dan sangat diberkati sebelum pandemi dan masih sangat masa pandemi, Tuhan tahu bahwa dia sanggup mengelola keuangan yang diberikan oleh Tuhan. Mungkin kalau kepada saya berbeda. Ya. Mungkin kepada Ibu Anita juga berbeda, mungkin kepada Dewi berbeda, mungkin kepada yang lainnya juga berbeda. Tetapi kalau ada yang diberkati lebih dari yang kita lihat. Bahkan dia memberikan juga membantu pelayanan-pelayannya dari satu tempat pelayanan ke tempat yang lain. Dia membantu dengan ketulusan hati tanpa bersungut-sungut. Dengar baik-baik. Tuhan akan melimpahkan ribuan, ratusan ribuan kali lipat untuk memberkati orang. Itulah. Karena ini adalah janji Tuhan. Tuhan akan selalu dipiutangi setiap orang-orang memberikan segala keikhlasan. Namun jika orang itu memberikan, namun dia bersungut-sungut, dia selalu menceritakan hal-hal A, B, C, D. Tunggu. Firman Tuhan katakan,
Pembalasan adalah hakku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapapun yang melakukan hal yang buruk terhadapmu, siapapun yang menyakitimu, jangan pernah membalas. Mari doakan. Kadang-kadang secara daging, kita mau bikin bubur itu orang. Ambil peras dan bikin bubur, taruh di gotnya itu jalan. Biarin. Ya, itu kalau secara daging, emosional kita. Tapi Tuhan berpesan, balas kejahatan dengan kebaikan. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Karena kalau kita berjalan dengan iman yang sungguh-sungguh, pasti kita akan pegang firman-Nya. Pasti kita akan selalu berserah kepada Tuhan. Aku berserah. Ya kan? Saya nyanyi takut pada ketawa semua kan? Aku berserah pada Yesus, Juru Selamat. Aku berserah. Di saat kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Saya pelayanan sekian lama, belum pernah saya meminta-minta bantuan. Kalau saya sampaikan kami ada pelayanan ini semua transparan. Itulah, saudara-saudariku, mengapa wanita tangguh sangat transparan. Dan kami akan buka bahwa kami akan kemana, dana-dana yang masuk kami akan buka. Karena kami satu peser pun. Kami terkutuk, saudariku, kalau kami mau menggunakan dana-dana donasi daripada teman-teman. Lain halnya, ya seperti saudaraku, salah satu pengurus yang mengatakan, ini aku beda, donasi sumbang ini, tapi dana kami aman. Itulah bagaimana kita hidup di dalam iman. Kita harus benar-benar berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Maaf, saya jangan kepanjangan. Wah, saya minta maaf karena kepanjangan. Mungkin next-nya akan disambung dengan hamba-hambanya yang lain. Karena salah satu pengurus juga, Ibu Mia juga tidak bisa terus, dan terus gabung ada acaranya yang lain. Demikian saudariku yang dikasihi Tuhan, bahwa berjalan dalam iman hanya mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Kuncinya ada di dalam 2 Korintus 9 ayat 8 dan juga di Yeremia 17 ayat 7 dan 8, dan juga selalu berseru kepadanya. Dia pasti akan buka jalan. Telepon Yeremia 33 ayat 3. Demikian firman-Nya. Biarlah kita selalu saling menguatkan, saling memberkati di dalam kasih Tuhan. Maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan penyampaian saya. Mohon saya dikoreksi, mohon saya dikritisi, mohon saya diberikan masukan-masukan. Karena tanpa ada kritikan, masukan, kami tidak akan bisa maju. Saya sangat bersyukur apa yang sudah saya lalui pada saat launching wanita tangguh. Hal itu harus dilewati. Hal itu Tuhan sudah siapkan. Dan ini kami berjalan 3 bulan setelah launching ini. Kami berjalan ke depan. Kami hanya mengandalkan Tuhan. Kami mau Tuhan yang bekerja buat kita semua. Karena kami adalah ibarat bola. Bola jangan sampai gembos.
kami saling menguatkan. Bermental baja, jangan bermental kerupuk. Demikian, saudariku wanita tangguh. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, berikan kemuliaan buat firman Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Ibu Abigail untuk firman Tuhan yang disampaikan yang sangat-sangat memberkati dan menguatkan. Aku terpana loh lihat Mami bahwa firman Tuhan ini dahsyat loh. Aku nggak pernah lihat Mami khotbah. Tapi ternyata Mami luar biasa. Oke, selanjutnya tapi aku mau lihat dulu ibu-ibunya diberkati Tuhan nggak lewat firman Tuhan. Coba lambaikan tangan dulu. Oh, haleluya. Kelihatan dari muka-mukanya yang cantik-cantik ya. Puji Tuhan. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan beberapa pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Mia Wenas selaku Sekretaris Wanita Tangguh. Baik, terima kasih Mbak Dewi Cantik. Yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk seluruh ibu-ibu yang sudah berpartisipasi di dalam ibadah pada sore hari ini. Kami semua diberkati oleh firman yang disampaikan oleh Ibu Abi dan juga kesaksian dari Ibu Anita yang luar biasa. Kehadiran ibu-ibu di dalam ibadah pada sore hari ini sampai dengan saat ini 22, tadi sempat 26 partisipan, tapi mungkin karena ada kesibukan sudah live terlebih dahulu sebelum ibadah ini selesai. Baik, saya akan menyampaikan ada 2 pengumuman. Ini kegiatan rutin saja ibu-ibu, jadi yang pertama doa pengurus setiap bulan, itu dilakukan pada minggu kedua pada hari Rabu. Nah, untuk di bulan Agustus ini nanti akan dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus ya Mbak Dewi ya. Dan bertempat di Ibu Pendeta Atna. Nanti untuk lokasi akan di-share buat kami pengurus. Kemudian yang kedua, ibadah rutin Wanita Tangguh dilaksanakan pada minggu ketiga setiap hari Kamis, yang jatuh pada tanggal 25 Agustus 2022 jam 17 WIB atau jam 18 WITA. Demikian pengumuman dari kami. Terima kasih, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, terima kasih Ibu Mia untuk pengumumannya. Kita akan akhiri ibadah kita, nggak terasa ya, ibadah Wanita Tangguh. Cepat juga selesainya. Sebetulnya yang WL bukan saya ibu-ibu, tapi Kak Ana Shirley. Tapi karena Kak Ana Shirley lagi sakit, lagi di dokter, nanti mohon doanya ya Ibu Pendeta Atna untuk Kak Ana Shirley. Baik ibu-ibu, kita akan akhiri ibadah Wanita Tangguh pada malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan sama-sama berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Atna Sembalungu. Shalom semuanya, kita akan berdoa dan kita akan sekaligus doa berkat ya Ibu. Oke, siap. Oke, mungkin maaf Kak Abi, aku tambah 1 ayat aja. Cuma tambah doang, nggak ditambah panjang-panjang. Ya. Aku cuma mau kasih di Roma 1 ayat 16 dan 17. Di situ dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh, berarti tidak mudah berubah. Amen. Dalam Injil. Amin. Karena Amen. Injil adalah kekuatan Allah. Itu yang membuat Amen. kita teguh beriman sebagai wanita tangguh. Yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Wanita tangguh adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Keren banget ayatnya hari ini ya. Puji Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan berdoa buat
WL yang sedang sakit, yang sebenarnya Ibu Ana Sherly yang akan WL tadi, tetapi diganti oleh artis kita yang luar biasa namanya Ibu Dewi yang cantik, adikku ini yang satu ya. Terima kasih banyak juga buat Ibu Abigail, buat kebenaran firman Tuhan yang akan meneguhkan iman kita semuanya. Jangan kita mudah digoyahkan. Wanita tangguh adalah wanita yang hebat, wanita yang kuat, wanita yang tidak mudah seperti mental kerupuk. Kita mentalnya mental baja semuanya. Oke, kita akan berdoa bersama-sama untuk kita mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita tundukkan kepala, kita harus berdoa dan kita meyakini dan kita mengimani bahwa doa orang yang benar sangat besarlah kuasanya. Kita akan berdoa. Bapa yang di sorga, kami boleh memuji dan bersyukur kepadamu Tuhan. Buat segala kebaikan Tuhan, hari ini Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Melalui pelayanan hamba-Mu, Ibu Dewi yang sudah membawa kami dalam pujian dan penyembahan, dan Ibu Abigail yang sudah membawa kami dalam kebenaran firman Tuhan, yang berbicara tentang iman, bahwa iman yang sejati adalah iman yang mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan kami sangat percaya itu Tuhan, bahwa iman membuat segala sesuatu menjadi mungkin, bukan menjadi mudah Tuhan. Karena kami tahu dan kami percaya bahwa iman kami terhadap Engkau begitu kuat, begitu luar biasa, sehingga membuat kami hari ini mendengarkan kesaksian yang begitu luar biasa. Baik kesaksian dari Ibu Anita tadi, di mana Engkau membawa, Engkau membuka, Engkau mencelikan matanya melihat hal-hal yang luar biasa. Begitu juga dengan Ibu Abigail Tuhan, kuasa daripada Engkau sendiri yang sudah Engkau nyatakan di dalam hidupnya, sehingga dia menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dia menjadi hamba-Mu, pelayan Tuhan, dan juga memimpin wanita tangguh. Kami percaya bahwa kekuatan Tuhan ada di dalam hidupnya. Dan pada saat ini juga semua yang sudah hadir, kami di tengah-tengah ibadah pada sore sampai pada malam hari ini, kami merasakan kehadiran Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat wanita tangguh, khususnya buat pengurus-pengurus yang ada. Ibu Abi sebagai ketua kami Tuhan. Ibu Mia, Ibu Tina, Ibu Ana, Ibu Dewi, Ibu Anita, dan hamba-Mu sendiri. Tuhan Yesus, Engkau satukan kami Tuhan. Baik pikiran kami, hati kami, Engkau satukan untuk membawa wanita tangguh ini untuk lebih bersinar lagi. Bersinar bukan karena kami hebat, bersinar karena Tuhan ada di dalamnya. Kekuatan Tuhan menjadi bahagian di dalam kehidupan kami Tuhan. Begitu juga dengan wanita-wanita tangguh yang lainnya. Saudara-saudara kami yang lain sudah mengikuti ibadah pada saat ini Bapak. Kami akan sehati untuk berdoa buat Ana Sherly yang sedang sakit pada saat ini. Kami mengangkat tangan kami kepadamu Tuhan, di dalam satu nama yang penuh dengan kuasa, yang penuh dengan keajaiban. Engkau yang akan menjamah bagian lambung yang sakit pada saat ini. Terima kasih Tuhan, hanya oleh bilur-bilur-Mu saja sudah menyembuhkan dia. Kami imani, kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau sudah sembuhkan dia. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus, kami boleh bersyukur dan Ana Sherly akan menerima janji dan berkat dari kesembuhan daripada Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan kami mau berdoa kepadamu buat segala kegiatan-kegiatan wanita tangguh. Baik itu ibadah-ibadah untuk wanita tangguh yang selalu diadakan setiap sebulan sekali. Begitu juga doa pengurus yang ada. Tuhan tolong kami semuanya agar kegiatan ibadah wanita tangguh ini benar-benar menikmati Tuhan di dalamnya. Bapa di sorga, pada saat ini pun juga kami akan berdoa buat bangsa dan negara kami yang tercinta. Berkatilah negara kami Tuhan, agar menjadi negara yang berdaulat, menjadi negara yang adil, menjadi negara yang makmur. Engkau jauhkan dari segala bentuk-bentuk kejahatan
yang dirancang oleh manusia Tuhan. Kami berdoa juga Engkau jauhkan dari segala bencana-bencana alam dari negara kami yang tercinta ini. Biarlah dari kota-kota besar sampai ke pelosok-pelosok daerah-daerah sekalipun Tuhan. Di mana juga umat-umat-Mu ada, Engkau juga yang akan menolong, Engkau juga yang akan memberkati, Engkau juga yang akan meneguhkan iman mereka. Engkau memberkati pemimpin negara kami yang tercinta, mulai dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Tuhan Yesus, berikanlah kesehatan, berikanlah kebijaksanaan, khususnya kepada Bapak Presiden kami yang tercinta, Bapak Joko Widodo Tuhan. Engkau yang akan menolong dia, Engkau yang akan memberikan hikmat kepadanya, berikan kemampuan kepadanya. Dia adalah wakil-Mu bagi negara kami yang tercinta ini Tuhan. Kami berdoa juga buat gubernur, wali kota, bupati, lurah, dan kecamatan, dan seluruh bangsa dan negara kami Tuhan. Kami hanya percaya bahwa jajaran yang sudah terbentuk Tuhan, kami percaya Engkau ada di dalamnya. Biarlah mereka bisa melayani, memimpin bangsa ini, memimpin daerah-daerah ini dengan kekuatan daripada Tuhan sendiri, dengan ketulusan hati mereka Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau adalah Allah kami yang luar biasa. Dan saat ini Tuhan, sebentar kami akan berpisah dalam ibadah Zoom ini. Biarlah Tuhan berkat dari tempat-Mu yang maha tinggi dicurahkan oleh Bapa di sorga kepada kami semuanya. Cinta kasih sayang dalam persekutuan anak-Mu yaitu Tuhan Yesus bahwa adalah Allah yang sangat luar biasa bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, penyertaan daripada Allah Roh Kudus yang akan memimpin kami hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha. Engkau datang pada kali yang kedua. Inilah yang menjadi doa kami kepadamu, dan kami alaskan doa ini, dan kami akan tamatkan ibadah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu. Semua yang percaya, semua yang beriman, katakan Amin. amin. Halo. Terima Haleluya, kasih. terima kasih. Puji Haleluya. Tuhan. Ini kami mengucap syukur. Terima kasih untuk semuanya yang boleh hadir. Terima kasih juga ada Omita, ada tadi juga sempat hadir pembina kami, Pastor Joseph Latu Perisa. Terima kasih Pak Joseph. Ibu Jen Lukito, Ibu Kak Emi, dan ini D2 siapa? Chase Ibu Lani, halo siapa nih? Sorry yang ada. Terima kasih banyak semua sudah hadir. Kami berharap semuanya akan tetap bersama dengan kami, satu kesatuan, dan kami tetap bermitra terus berjalan sesuai kehendak Bapak, bukan kehendak kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Semangat. Ya, Mental baja, mental baja. Tuhan berkati Bayu untuk mengatur semuanya. Terima kasih. Jumpa. Kita nggak foto. Oh iya dong, foto dong. Foto dong. Kok mudah sekali nih Ibu Tina ya? Kok mudah sekali ya? Jangan begitu Kak. Kok kayak Iya. Bayu, Ini ABG nih Bu Tina, ini ABG nih. Bayu foto Iya, dong. Ada remaja tahu ah. Siap ya Oke, foto. siap. Oke. Kameranya bisa dibuka. Kameranya nggak bisa dibuka. Kami jangan Oke, sampai itu yang bisa ya. Siap love-nya. ya, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, gaya yang lain. 1, 2, 3. Oke, terima Terima kasih. kasih. Thank you, Bayu. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih. Stay strong. Ibu Abigail.
Terima kasih buat semuanya. Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih Francisca. Terima kasih Bu Atna. Sama-sama. semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita Terima semuanya. Bu kasih. Anita, kesaksiannya luar biasa ya. Thank you. Next Ibu. Tuhan yang luar biasa. Memberkati. Kisahnya Tuhan, bukan Bu Meka saya. nanti kesaksian ya. Amin. Nextnya tinggal diatur ya Ibu Atna yang terima kasih banyak. Jadi kita live bareng nih. Ya. 1, 2, 3. Dah. Bye. Love you. I Wanita love you too. tangguh. Tuhan Yesus Tangguh. memberkati. Bye. Terima kasih. Ibu Terima Nita. kasih, Dasa.